Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 9 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Saya berharap mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik sehingga siap untuk menggunakan materi tersebut di masa-masa yang akan datang. Seperti biasa, sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Pada video kali ini, kita akan membahas materi penerapan fungsi kuadrat bersama saya, Hugo Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah kalian dapat menerapkan fungsi kuadrat dalam masalah nyata. Oke, kita terapkan ya dalam masalah yang dekat dengan kita sehari-hari. Saya berikan 3 masalah. Nah, di sini cara yang bisa kalian tempuh untuk menyelesaikan persamaan kuadrat bebas, apakah bisa dengan memfaktorkan, bisa juga dengan rumus kuadrat, terserah kalian mana yang kalian kuasai lebih anggap mudah, silakan gunakan cara tersebut. Oke, masalah pertama, luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebar tanah itu 12 meter, tentukan ukuran panjang dan lebar tanah tersebut. Nah, karena ini soal cerita, lebih mudah kita buat terlebih dahulu atau data terlebih dahulu informasi yang ada di soal ya. Oke, yang pertama, misalkan di sini ada panjang tanah kita anggap sebagai P ya, kemudian lebar tanah sebagai L. Nah, tanahnya kan berbentuk persegi panjang ya, ada panjang dan lebar. Kemudian diketahui ini ya, 4.320 meter itu luas tanah ya, luas kita semula L besar 4.320. Kemudian jika selisih panjang dan lebar, selisih itu berarti yang besar kurang yang kecil ya. Biasanya dalam posisi panjang yang kita anggap panjang kan P-nya ya, P-nya lebih besar daripada L-nya, biasanya seperti itu, walaupun tidak harus. Tapi untuk mempermudah, P-nya kita anggap lebih besar ya, berarti selisihnya adalah P min L ya, 12. P min L 12. Nah, persamaan ini agar bisa kita gunakan di soal nanti, kita ubah bentuknya menjadi P sama dengan atau L sama dengan. Saya buat P sama dengan saja ya, berarti negatif L-nya dipindah ruas ke ruas kanan menjadi plus L ya, berarti P sama dengan 12 plus L. Kemudian ditanyakan P dan L. Oke, jawab. Kita mulai dari yang diketahui yaitu luas. Rumus luas adalah P kali L. Kita lanjutkan ya. Kita masukkan P-nya 4.320 sama dengan ini, L-nya 4.320 sama dengan ini P-nya kita ganti dengan 12 plus L dikali L. Oke, kita fokus yang di ruas kanan dulu, 12 kali L, 12 L, L kali L, L kuadrat. Kemudian bentuk ini kita susun menjadi persamaan kuadrat. Ya, ini 4.320-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 0 di ruas kiri ya. Ini kita rubah susunannya, yang kuadrat taruh di depan berarti L kuadrat plus 12L, ini pindah menjadi min 4.320. Nah, ini sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka kita selesaikan ya PK tersebut, bisa dengan memfaktorkan, bisa juga dengan rumus kuadrat. Nah, saya pilih di sini memfaktorkan. Cari dua bilangan yang jika dikali hasilnya negatif 4.320 dan jika ditambah hasilnya 12. Ya, setelah dihitung ketemu 72 dan negatif 60 ya. Ini hasil tambahnya 12, hasil kalinya negatif 4.320. Oke, kita masukkan ke dalam kurung seperti ini. L plus 72 dikali L min 60. Oke, masing-masing kita sama dengan 0. L plus 72 sama dengan 0 atau L min 60 sama dengan 0. Kemudian untuk L plus 72 sama dengan 0, maka L-nya adalah 0 kurangi 72. Berarti negatif 72. Kemudian L min 60 sama dengan 0, maka L-nya adalah negatif 60-nya dipindah ruas menjadi plus ya, plus 0 plus 60 berarti L 60. Kita lihat L itu kan lebar ya.
lebar itu apakah mungkin negatif atau positif? Ya, lebar pastinya positif, nggak mungkin negatif. Maka yang negatif 72 ini tidak mungkin ya kita coret. Tidak mungkin lebar itu negatif. Jadi yang masuk adalah lebarnya 60. Oke, sekarang kita hitung P-nya. Kalau lebarnya 60 berarti P-nya berapa? Kita gunakan rumus di awal tadi, ini P sama dengan 12 plus L. L-nya tadi 60 ya, berarti P sama dengan 12 ditambah 60, ketemulah 72. Dengan demikian, ya, panjang dari tanah tersebut 12 meter dan lebarnya adalah 60 meter. Masuk Pak Eko? Oke, masuk ya. Kita lanjut ke masalah kedua. Selembar karton berbentuk 4 persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 2 x 2 cm pada masing-masing pojok persegi panjang tersebut. Panjang bidang alas kotak adalah 4 cm lebih besar dari lebarnya dan volume kotak itu 90 cm3. Maka tentukan panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, ini ada hamparan kertas berbentuk 4 persegi panjang ya. Kemudian di masing-masing pojok ini dibuang selebar 2 x 2 cm. Ketika nanti dibentuk menjadi kotak tanpa tutup, ini tidak ada yang bertumpang tindih ya. Jadi tidak ada yang double, maksudnya begitu. Oke, kita tulis data yang diketahui. Pertama, kita misalkan ya panjang kotaknya P, kemudian lebar kotaknya L. Diketahui ini yang 2 x 2 ini adalah nanti menjadi tinggi dari tinggi dari kotak yang dibuat ya, 2 cm. Kemudian panjangnya ini diketahui panjang bidang alas kotak 4 cm lebih besar dari lebarnya. Berarti P adalah L tambah 4 ya. Ini dari informasi soal. Kemudian berikutnya volume kotak itu 90 cm3. Kita masukkan V90. Ditanya P dan L. Oke, kita jawab mulai dari yang diketahui adalah volume ya. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan V-nya 90, P-nya itu L plus 4, L-nya tetap kali T-nya adalah 2. Kita hitung, ini yang kanan L kali 2 berarti 2L ya. 2L kali L 2L kuadrat, 2L kali 4 berarti 8L. Berarti 90 sama dengan 2L kuadrat plus 8L. 90-nya kita pindah biar ini sama dengan 0 ya, sehingga terbentuk persamaan kuadrat. 0 sama dengan 2L kuadrat plus 8L min 90. Nah, ini sudah persamaan kuadrat. Kita selesaikan dengan memfaktorkan atau rumus kuadrat. Saya pilih memfaktorkan ya. Dan di sini diperolehlah 2L plus 18 dikali L min 5 ya. Berarti 2L plus 18 sama dengan 0 atau L min 5 sama dengan 0. Untuk 2L plus 18 sama dengan 0, maka L-nya ini 18 dipindah jadi min 18 dibagi 2, berarti L min 9. Atau ini L min 5 sama dengan 0, berarti L-nya 0 min 5 dipindah jadi plus 5. L-nya sama dengan 5. Kembali ke soal ya, ini L itu lebar. Apakah lebar itu mungkin negatif? Tidak mungkin ya, berarti L-nya kita coret yang negatif 9. Berarti L-nya adalah 5. Nah, kemudian P-nya berapa? Kita kembali ke data di awal tadi ini. P sama dengan L plus 4 ya. L-nya tadi ketemu 5, berarti P sama dengan 5 tambah 4 ketemu 9. Jadi panjang dari kotak tersebut adalah 9 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke masalah yang terakhir. Masalah ketiga. Jumlah dua bilangan sama dengan 40. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 300, maka tentukan kedua bilangan tersebut. Walaupun untuk beberapa anak yang bisa mengerjakan ini tanpa dengan persamaan kuadrat, bisa saya bisa ya. Tapi kita akan coba mengerjakan masalah ini dengan penerapan rumus persamaan kuadrat ya. Oke, kita lihat data yang diketahui. Ini ada dua bilangan ya. Berarti misalkan bilangan pertama A, bilangan kedua adalah B. Jumlah dua bilangan sama dengan 40. Bisa kita tuliskan berarti A tambah B sama dengan 40. Nah, ini kita rubah bentuknya menjadi A sama dengan atau B sama dengan ya. Saya pilih A sama dengan saja, berarti B-nya dipindah ruas menjadi min B. Berarti A sama dengan 40 min B. Kemudian hasil kalinya 300. A kali B sama dengan
300. Ditanyakan A dan B. Oke, kita jawab dimulai dari yang diketahui yaitu A kali B sama dengan 300 ya. A kali B sama dengan 300. Kita data, A-nya diganti 40 min B dikali B ya, sama dengan 300. Ini kalian 40 kali B, 40B min B kali B, min B kuadrat ya, sama dengan 300. Nah, seperti ini. Nah, ini kita biar B-nya positif, ini min B-nya saya pindah ke ruas kanan ya, berarti menjadi B kuadrat, min 40B-nya dipindah menjadi min 40B, 300-nya tetap plus 300, berarti ruas kiri menjadi 0 ya. 0 sama dengan B kuadrat min 40B plus 300. Nah, ini sudah bentuk persamaan kuadrat. Kita faktorkan atau dengan rumus kuadrat, cari bilangan, dua bilangan yang dikalikan hasilnya 300, ditambahkan negatif 40. Ketemulah negatif 10 dan negatif 30 ya. Oke, kita data pembuat nolnya. Berarti B-10 sama dengan 0 atau B-30 sama dengan 0. Untuk B-10 sama dengan 0, maka B sama dengan 0 plus 10 ya, ketemu 10. Atau B-30 sama dengan 0, maka B-nya 0 min 30 pindah jadi plus 30. 0 plus 30 berarti menjadi 30. Berarti ini B-nya ada 2, bisa 10, bisa 30 ya. Oke, berarti nilainya berapa? Nah, karena nilai B-nya ada 2, maka nilainya juga ada 2 macam. Yang pertama untuk B10, untuk B10 maka A-nya adalah, ini A ya, A sama dengan 40 min B, berarti 40 min 10 ketemunya 30. Kemudian untuk B30 maka A-nya adalah 40 min 30 ketemu 10. Jadi ada 2 pasang jawaban ya. Yang pertama, untuk A-nya bisa 30, B-nya 10, atau sebaliknya, berarti A-nya 10, B-nya 30. Jadi maksudnya begitu. Oke, demikian anak-anak untuk materi penerapan fungsi kuadrat pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik. Seperti biasa, untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, silakan masuk kembali ke e-learning madrasah, kemudian akses menu CBT atau computer based test. Mudah-mudahan hasilnya baik dan kalian bisa memahami dengan sempurna ya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.